Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film bertema permasalahan keluarga. Langsung aja nggak usah pakai lama. Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda SMA bernama Rasti. Saat pelajaran di kelas, Rasti memperhatikan seorang cewek bernama Kate. Saat itu, tiba-tiba Kate mimisan. Selesai kelas, Rasti melihat Kate sedang bersama pacarnya. Rasti sudah menyukai Kate sejak lama, namun dia tidak pernah mencoba mendekati Kate. Selanjutnya kita dikenalkan dengan kakak wanita Rasti yang bernama Samantha. Saat itu Sam sedang ngobrol dengan seorang cowok. Obrolan pun berlanjut ke kamar dan tentu saja iclik. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bill. Di sini Bill melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu mengintip. Bill mengintip rumah Erika, mantan istrinya, untuk melihat apa yang sedang dilakukan mantan istrinya. Namun aksinya ketahuan oleh anjing pemilik rumah dan akhirnya Bill dikejar anjing itu. Pagi harinya Bill dan Rasti masak bareng. Mereka mempersiapkan masakan untuk merayakan Thanksgiving. Tak lama, Sam yang baru balik dari kampus disambut kepulangannya. Mereka bertiga pun makan bareng. Saat makan, Sam memberitahukan kalau buku karangannya akan dicetak oleh penerbit. Bill pun sangat bangga dengan pencapaian putrinya. Saat membicarakan buku yang akan dicetak, Sam memberitahu kalau yang dicetak bukanlah buku yang dia karang dan dibantu editing oleh Bill. Mendengar hal itu, Bill pun kecewa karena dia merasa ide yang dituangkan tidak terpakai. Bill yang kecewa pun meninggalkan meja makan. Setelah acara makan di rumah, Rasti pergi ke rumah ibunya. Dia merayakan Thanksgiving juga bersama ibunya dan suami baru ibunya. Di sini Rasti terlihat teler karena habis ngisap rumput liar. Ibunya yang sadar kalau Rasti teler pun mengajak Rasti ngobrol berdua di kamar. Ibunya menanyakan kabar kakaknya Samantha. Balik ke Sam, dia menemui ayahnya yang menyendiri di belakang rumah. Saya meminta maaf untuk masalah buku yang akan dicetak. Baru saja baikan, mereka bertengkar lagi karena Bill terus saja membahas Erika. Di sini Sam tidak menyukai ibunya karena perceraian kedua orang tuanya. Sam menyarankan ayahnya agar move on dari Erika. Setelah itu, Sam ke kamar Rasti. Dia melihat adiknya sedang membuat sebuah puisi untuk tugas sekolah. Setelah itu, Sam mengajak Rasti untuk ngobrol sambil nyabat di atap. Samantha bertanya kepada Rasti, apakah Rasti mempunyai wanita yang sedang disukai? Karena sedang teler, Rasti pun bercerita kalau dia menjadi pengagum rahasia seorang wanita. Samantha pun langsung menasihati Rasti agar dia berani mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya ketika di sekolah, guru Rasti menyuruhnya untuk membacakan tugas puisi di hadapan teman-temannya. Awalnya Rasti malu, tapi akhirnya dia membacakan puisi itu juga. Puisi Rasti berisi tentang kekagumannya pada seorang wanita. Dan Kate, teman sekelasnya, sepertinya sadar wanita di puisi Rasti adalah dirinya. Selesai kelas, Rasti terkaget karena tiba-tiba Kate memanggilnya. Kate pun bilang kalau puisi Rasti sangat bagus. Kate sangat menyukai puisi Rasti. Baru saja ngobrol sebentar, Kate pun dipanggil pacarnya. Saat Bill sedang duduk santuy sambil baca buku, dia dihampiri cewek semblehot bernama Tricia. Dia pun bilang pada Bill punya waktu 20 menit saja. Ternyata 20 menit adalah waktu untuk Game Boy. Selesai adu mekanik, Tricia pun pamit. Rasti yang baru pulang melihat ayahnya membaca buku catatan hariannya. Hal itu membuat Rasti sangat marah karena ayahnya berjanji kalau dia tidak akan pernah membaca catatan harian miliknya. Bill yang merasa bersalah pun meminta maaf karena sudah membaca catatan harian Rasti. Bill mengetahui kalau Rasti menjadi pengagum rahasia Kate. Bill pun memberikan nasihat kepada Rasti agar dia berani mengungkapkan perasaannya. Lebih baik mengungkapkan perasaan meski sakit hati ketimbang memendam rasa. Hari berikutnya di malam hari, Rasti datang ke party anak-anak populer di sekolah. Rasti tidak datang sendirian, dia membawa teman. Awalnya Rasti ditolak oleh pemilik pesta, tapi saat itu Rasti membawa rumput liar untuk meramaikan pesta. Akhirnya dia diizinkan untuk masuk menikmati pesta. Rasti pun izin ke temannya untuk mencari Kate. Pemilik pesta pun bilang kalau Kate ada di lantai atas. Di tempat lain, Sam sedang menonton konser. Saat itu dia mendapat telepon dari ibunya, namun diabaikan. Erika pun sedih karena Sam tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Balik ke Rasti, setibanya di lantai atas, dia terkaget karena dia menemukan Kate sedang menghirup tepung kanji. Ternyata Kate adalah cewek nakal. Rasti pun jadi galau setelah tahu sifat asli dari Kate. Akhirnya Rasti mengajak temannya untuk pulang. Tapi sebelum Rasti pergi, tiba-tiba Kate bertengkar dengan pacarnya dan saat itu pacarnya mendorong Kate hingga terjatuh. Rasti yang melihatnya pun spontan memberikan bogem pada pacar Kate. Setelah itu, mereka kabur melarikan diri. Selesai mengantar temannya, Rasti berencana untuk mengantar Kate pulang ke rumah. Namun karena Kate sedang teler, dia bilang kalau dia ingin menginap saja di rumah Rasti. Akhirnya Rasti pun membawa Kate ke rumahnya. Di tempat lain,
Bill yang ketiduran terbangun setelah mendapat telepon dari Erika. Di telepon Erika bilang kalau dia sudah di depan rumah dan dia ingin ngobrol. Di sini Erika marah pada Bill karena setelah bercerai, Sam tidak pernah mau berbicara dengannya. Dia juga menyarankan agar Bill move on dari dirinya. Di tempat lain, Sam yang ada di bar memperhatikan cowok vokalis yang baru saja manggung. Sam pun ingin ngobrol dengan sang vokalis, namun dia dihadang oleh cowok yang sepertinya tertarik dengan Sam. Cowok ini bernama Louis, namun Sam tidak tertarik sama sekali dengan Louis. Sebenarnya mereka berdua ini adalah teman sekelas, namun Sam tidak kenal dengan Louis. Balik ke Rusty. Setibanya di rumah, Rusty mengobati kaki Kate yang luka karena terjatuh di pesta. Tak lama ayahnya muncul dan Rusty pun mengenalkan Kate pada ayahnya. Dengan sengaja, ayahnya bilang pada Kate kalau Rusty sangat menyukainya. Rusty membawa Kate ke kamarnya dan memberikan kaosnya untuk baju ganti. Kate pun ganti baju dan Rusty jadi salah tingkah sendiri. Selesai ganti baju, Kate bertanya tentang puisi yang dibuat Rusty. Dia bertanya wanita di puisi Rusty apakah dirinya, dan Rusty mengiyakan pertanyaan itu. Kate pun bilang kalau Rusty cowok romantis dan sepertinya dialah cowok yang dicari. Mereka pun lalu ciuman. Kini Rusty dan Kate berpacaran. Mereka gandengan tangan ke sekolah. Di rumah, Bill lagi-lagi game boy dengan Tricia. Selesai game boy, Tricia menyarankan Bill untuk segera move on dan menikah. Dia juga menyarankan agar Bill mendaftar di website kontak jodoh. Di bar, lagi-lagi Louis mendekati Sam. Dia mengajak Sam untuk sekadar ngopi agar lebih saling mengenal. Sam dan Louis akhirnya pergi ngopi. Mereka ngobrolin tentang buku, karena mereka sama-sama penulis. Louis menanyakan siapa penulis favorit Sam. Namun Sam membalik pertanyaan itu agar tidak terjebak dengan trik kuno. Louis pun mengalah dan memberitahu siapa penulis favoritnya. Dan ternyata penulis favorit mereka sama. Mendengar hal itu, Sam meninggalkan Louis dan bilang kalau Louis bukanlah tipe cowok yang dia inginkan. Suatu hari ketika Rusty sedang di rumah sendirian, Kate datang bertamu ke rumah Rusty. Kate pun bilang kalau dia akan memberikan hadiah Natal untuk dirinya. Mereka pun lanjut ke kamar. Kate tidak mau iclik di atas kasur. Dia mau melakukan di dalam lemari. Dan Rusty menyetujui ide pacarnya tersebut. Kate yang penasaran kenapa Louis tidak terlihat di kelas. Dia pun mencari alamat Louis dan menemukannya. Terlihat Louis masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ternyata ibu Louis sedang terbaring sakit. Sam yang melihatnya pun menjadi iba melihat Louis merawat ibunya yang sakit. Saat ibunya sedang dibacakan buku oleh Louis, tanpa sengaja ibunya melihat Sam yang berada di depan pintu. Di tempat lain, Bill yang akan membeli keperluan Natal tak sengaja bertemu dengan Erika. Dia pun mengajak Erika untuk menemaninya mencari laptop kebutuhan Sam. Setelah itu mereka pun ngobrol sambil ngopi. Sebelum berpisah, Erika bilang kalau sebenarnya dia tidak bahagia dengan pernikahannya yang sekarang. Namun buru-buru dia pamit pulang. Balik ke Sam, dia ngobrol dengan ibunya Louis. Setelah itu mereka ngopi bareng dan Louis menceritakan tentang sakit ibunya. Louis kemudian mengajak Sam untuk kencan setelah liburan Natal. Sam pun menyetujuinya. Dia juga memberikan buku cetakan pertamanya untuk Louis. Dia ingin Louis menilai buku karangannya. Di rumah, Sam dan Bill masak bareng untuk perayaan Natal. Namun Rusty izin untuk pergi karena dia ada janji dengan Kate. Sam pun kaget karena adik culunnya sudah punya pacar. Sam tambah bahagia mendengar ayahnya bilang kalau dia akan move on dari Erika. Rusty yang bertemu dengan Kate. Mereka bertukar kado. Rusty memberikan buku favoritnya untuk Kate dan memintanya untuk membaca buku itu hingga tamat. Setelah itu mereka pun adu mekanik. Selesai libur Natal, Sam dan Louis berkencan. Mereka membicarakan buku karangan Sam. Dan Sam juga cerita tentang perceraian kedua orang tuanya. Saat di mobil mereka membicarakan tentang musik yang mereka sukai dan berujung dengan ciuman di mobil. Kemudian mereka bermain ice skating. Mereka terlihat begitu mesra. Di rumah, Bill dibantu Tricia untuk memilih baju untuk kencan karena Bill sudah mendaftar di website kontak jodoh. Setelah mendapatkan baju yang sesuai, Bill pun pergi kencan dengan seorang wanita. Rusty sendiri mengenalkan Kate pada ibunya. Terlihat Erika sangat menyukai Kate. Sampai di suatu hari, saat pesta perayaan Samantha yang baru saja menerbitkan buku. Di pesta itu, Rusty mengenalkan Kate pada Samantha dan saya mengenalkan Louis pada Rusty. Karena di hari itu Samantha terlalu bahagia, dia pun mengajak Kate untuk minum kawa-kawa. Acara Sam pun dimulai dan Bill memberikan sedikit pidato. Malam harinya Erika datang ke acara Sam karena diundang oleh Louis. Bill menyuruh Erika untuk menemui Sam. Saat Erika menemui Sam, terlihat Sam seolah tidak pernah kenal dengan ibunya. Louis pun bilang yang mengundang adalah dirinya dengan niatan agar mereka baikan. Melihat perlakuan Sam, Erika pun sedih dan menangis. Di tengah kesedihan, Rusty terlihat kebingungan mencari Kate karena dia tidak ada di pesta dan tiba-tiba menghilang. Rusty pun langsung bertanya kepada kakaknya
Samantha pun bercerita kalau dia sebelumnya mengajak Kate untuk minum dan setelah itu dia tak bertemu lagi dengan Kate. Salah satu tamu bilang kalau Kate pergi dengan seorang cowok. Mengetahui hal itu, Rusty pun khawatir karena dia tahu Kate adalah pengobat. Jadi ketika dia sedang mabuk, dia mungkin akan menggunakan narkoboy lagi. Akhirnya malam itu Rusty bersama Sam, Bill, dan Erica mencari Kate. Mereka pun menuju kosan pria yang membawa Kate. Benar saja, Kate ditemukan dalam keadaan pingsan. Mereka lalu membawa Kate pulang ke rumah kedua orang tuanya. Di suatu hari, ketika Rusty dan temannya ke Superindo, tak sengaja mereka bertemu dengan mantan Kate. Tentu saja, mantan Kate ingin membalas perbuatan Rusty tempo hari. Terjadilah kejar-kejaran dan baku hantam antara Rusty dan mantan Kate. Kejadian itu berujung dengan Rusty babak belur. Ternyata, Kate mengirim surat pada Rusty. Surat itu berisi permintaan maaf Kate dan mengabarkan kalau dia sekarang sedang rehabilitasi agar dia bisa bersanding dengan Rusty yang cowok baik-baik. Di pantai, Sam yang baru saja bermain air ngobrol dengan ayahnya. Bill membicarakan tentang Erica. Tentu saja Sam tidak ingin mendengar lagi tentang ibunya. Di sini Bill memberitahu Sam sebuah kebenaran kalau sebenarnya dia dulu selingkuh dan Erica memaafkannya. Saat sedang tidur, Sam terbangun karena mendapat telepon dari Louis. Dia mengabarkan kalau ibunya sudah meninggoy. Tak pakai lama, Sam langsung menemui Louis dan menghadiri pemakaman. Sam menghibur Louis agar tidak larut dalam kesedihan. Di hari yang lain, Sam menemui Erica. Kini mereka pun sudah baikan. Di kamar, Rusty mendapat telepon dari penulis idolanya yaitu Stephen King. Rusty dikabari kalau King sangat menyukai tulisannya yang dikirim, dan Stephen mengirim hasil karya tulisan Rusty ke majalah agar bisa terbit. Kini Bill, Sam, Rusty, dan Louis merayakan Thanksgiving bersama. Kehangatan muncul di tengah-tengah mereka. Tak lama, bel rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah Erica. Ibunya pun meminta Rusty agar Bill yang membukakan pintu. Bill kemudian menyambut Erica. Sam kemudian membantu menyiapkan tempat makan untuk Erica. Mereka pun makan bersama. Terlihat mereka sangat bahagia dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah urusan hati memang rumit. See you, jangan lupa subscribe dan sehat selalu.